Di tempat rahasia sumber api, di atas bintang pemurnian, banyak murid eksternal mendesak kekuatan bintang untuk menyempurnakan senjata ajaib. Di antara mereka, di banyak bintang, kadang-kadang murid secara tidak sengaja mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah tertentu dari kehampaan saat memurnikan. Ada pintu masuk ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Menurut informasi, Master Sugu Zizun seharusnya memasuki tempat rahasia markas besar Tiangong. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Hari-hari ini, para murid yang bekerja pada perangkat pemurnian mengerutkan kening, tetapi mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun di wajah mereka, dan mereka bahkan mengobrol dan tertawa dengan murid lain pada umumnya. Namun, mereka sebenarnya adalah mata-mata rahasia klan iblis, mata-mata klan iblis di bintang pemurnian di tempat rahasia sumber api di luar markas Tiangong. Karena tempat rahasia markas Tiangong benar-benar tertutup, tidak ada berita yang dapat dikirimkan, dan mereka hanya dapat mengamati dengan mata telanjang untuk memeriksa apakah ada perubahan di tempat rahasia markas Tiangong. Namun, mereka menunggu dalam diam, tetapi tidak pernah melihat adanya fluktuasi. Tidak hanya mereka, tetapi di langit berbintang yang luas dan sepi di luar tempat rahasia sumber api, dan di beberapa planet tandus, ada juga beberapa orang kuat yang diam-diam menatap tempat rahasia markas besar Tiangong, diam-diam menunggu berita. Sekarang, di wilayah iblis, leluhur abisal menyipitkan matanya, memandangi sosok menjulang yang berlutut di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sugu Zizun, apakah kamu belum mendapat kabar?" Sosok yang menjulang dengan hormat berkata, "Leluhur, saya belum mendapat berita terbaru. Terakhir kali berita itu kembali, atau setengah hari yang lalu, Sugu Zizun mengirim pesan untuk memberitahunya bahwa dia telah menyelinap ke tempat rahasia sumber api, dan kemudian tidak ada berita lagi." Ucap sosok menjulang tinggi memberitahukan kepada leluhur abisal. Apakah ada berita yang datang dari beberapa mata-mata di bintang kerajinan di rahasia sumber api dan orang-orang kita di rahasia markas besar Tiangong? Tanya leluhur abisal mengerutkan kening. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit jantung berdebar entah kenapa, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Sosok yang menjulang itu buru-buru menjawab, menurut informasi sebelumnya, tempat rahasia markas besar Tiangong sekarang tertutup rapat, dan bahkan pintu masuknya harus dijaga oleh 2 wakil ketua Aula, dan tempat rahasia markas besar Tiangong sekarang memiliki 7 wakil ketua Aula. Mungkin orang-orang kita belum mendapat giliran untuk mengurus pintu masuk tempat rahasia, jadi Sugu Zizun mungkin belum menemukan kesempatan untuk melakukannya. Leluhur abisal mengangguk dan berkata, "Mungkin saja, bagaimana dengan kekuatan lain di alam manusia?" Sosok yang menjulang tinggi berkata, "Menurut informasi yang dikembalikan oleh klan Tulang, klan Zekrace, dan yang lainnya, ras manusia damai, dan tidak ada perubahan sama sekali untuk saat ini." Leluhur abisal menganggukkan kepalanya dan menghela nafas lega. Sepertinya dia terlalu khawatir. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak berhasil, dia masih bisa mundur dengan kemampuan tertinggi dan kekuatan supernatural Sugu Zizun. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia mungkin harus kehilangan mata-mata tingkat wakil ketua Aula. Tetapi jika Anda dapat membunuh Qin Chen itu dan menghancurkan Tiangong, semuanya sepadan. Selalu pantau pergerakan di dalam wilayah Tiangong. Selain itu, kirim seseorang untuk menjaga klan binatang purba luar angkasa. Jika ada kelainan, segera beritahu saya, kata leluhur abisal. "Iya, leluhur," ucap sosok yang menjulang itu menjawab dengan hormat, lalu membungkuk, dan mundur dengan hati-hati. Apa yang tidak diketahui oleh leluhur abisal adalah bahwa ketika dia sedang menunggu berita dari Sugu Zizun, Shen Gong Tianzun dengan cepat meninggalkan wilayah Teran dan pergi ke klan binatang purba luar angkasa dengan 6 orang lainnya. Binatang purba luar angkasa sangat misterius. Mereka berada di tempat rahasia alam semesta khusus, di mana kekuatan ruang melonjak, dan kekuatan umum menerobosnya, dan itu akan dengan mudah dimusnahkan. Tapi untuk Shen Gong Tianzun, lokasi klan binatang purba ruang angkasa bukanlah rahasia. Dalam kehampaan tak berujung, sebuah istana besar terbang dengan cepat. Istana berputar-putar dalam aliran ruang yang bergejolak, begitu cepat sehingga pemandangan di sekitarnya tidak lagi terlihat sama sekali, tetapi berubah menjadi aliran partikel ruang. Di istana,
Qin Chen dan yang lainnya terkejut merasakan berlalunya ruang di sekitarnya. Ini membuat Qin Chen merasa kagum dan menjadi lebih waspada. Zheng Tianzun, bagaimana cederamu? Di aula harta karun, Shen Gong Tianzun bertanya kepada Zheng Tianzun. Terima kasih atas perhatian Tuan, cedera saya tidak lagi menjadi masalah. Ucap Zheng Tianzun buru-buru menjawab. Bagus. Ucap Shen Gong Tianzun mengangguk dan berkata lagi, saya akan berbicara tentang situasi khusus pertemuan itu. Klan binatang purba luar angkasa sangat kuat, dan daftar 10.000 klan ada di 100 klan teratas. Selain Sugu Zizun, masih banyak praktisi kuat di klan binatang purba ruang angkasa. Di antara mereka, ada banyak praktisi di ranah terhormat dan ranah Dizun. Alasan mengapa binatang purba luar angkasa itu kuat adalah karena keturunan mereka lahir, dan anak-anak itu berada dalam keadaan bijak bumi. Bahkan jika mereka tidak memperbaiki rantainya, mereka hanya menyerap kekuatan ruang. Begitu mereka dewasa, mereka akan menjadi Holy Lord, dan tidak sulit untuk berkultivasi dan menjadi yang terhormat. Di satu sisi, Qin Chen menghirup udara dingin. Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya tidak terkejut. Sebagai Master Tianzun di Tiangong, mereka masih memiliki beberapa pemahaman dasar tentang binatang purba luar angkasa. Kita tidak perlu memperhatikan dengan orang-orang terhormat biasa ini. Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan adalah Master Tianzun yang kuat. Menurut perkiraan saya, ada sekitar 7 atau 8 Master Tianzun yang kuat dari klan binatang purba luar angkasa. Di antara mereka, yang terkuat adalah patriark dari klan binatang purba luar angkasa, itu Sukong Tianzun, keturunan tertinggi Sugu Zizun. Orang ini adalah Tianzun puncak dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ucap Shen Gong Tianzun memandang Qin Chen dan yang lainnya dan berkata lagi, peran kalian berenam adalah untuk memblokir binatang purba luar angkasa lainnya. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Setelah saya menekan Sukong Tianzun, saya akan datang untuk mendukung Anda. Selama semua Tianzun dari klan binatang purba luar angkasa dihancurkan, maka klan binatang purba angkasa juga akan hancur. Apakah kamu sudah mengerti? Ucap Shen Gong Tianzun dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan Istana. Ucap Tianzun pengrajin kuno dengan hormat. Hati Qin Chen juga penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertempuran seperti itu, menyerang klan yang kuat, dan ini adalah pertama kalinya Qin Chen bertemu dengan 100 klan kuat teratas di alam semesta. Tianzun pengrajin kuno berkata, Tuanku, kita harus berhati-hati terhadap penyelamatan klan iblis. Shen Gong Tianzun terkekeh, jangan khawatir, itu tidak mungkin. Meskipun Sugu Zizun berlindung pada klan iblis, dia harus memiliki hubungan kerja. Sama dengan iblis. Mereka tidak akan membiarkan iblis masuk, dan iblis tidak berani menempatkan diri di dekatnya dengan mudah, dan paling banyak memantau mereka dari jauh. Jika tidak, setelah ditemukan oleh ras manusia kita, masalah klan binatang buas purba yang diam-diam berlindung pada klan iblis pasti akan bocor. Itulah mengapa aku mengatakan ini adalah kesempatan kita. Semua orang mengangguk, berkonsentrasi dan tampak serius. Jangan khawatir, saat pertempuran dimulai, aku akan meletakkan formasi besar. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Dengan kalian berlima, tidak apa-apa menghentikan beberapa Master Tianzun dalam waktu singkat. Adapun Qin Chen, Anda pergi untuk berurusan dengan para master terhormat lainnya, dan Anda tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Kata Shen Gong Tianzun menjelaskan. Qin Chen mengangguk. Baiklah, kalian harus istirahat dulu dan menjaga energi kalian. Setelah 3 hari, kita akan dapat mencapai wilayah klan binatang purba luar angkasa. Ucap Shen Gong Tianzun melambaikan tangannya. Qin Chen dan yang lainnya segera pergi. Di aula harta karun, pada saat ini, Qin Chen menemukan tempat rahasia dan duduk bersila. Baru pada saat itu dia punya waktu untuk mengeluarkan slip giok yang diberikan Shen Gong Tianzun padanya. Kekuatan yang mulia melonjak, dan sosok King Qiuzi muncul di depan Qin Chen. Chen kecil, ketika kamu melihat gambar ini, aku telah kembali ke wilayah klan rubah peri ekor 9. Mohon maafkan saya karena pergi tanpa pamit. Sosok King Qiuzi sangat halus, dia yang telah menembus yang terhormat, memiliki temperamen yang transenden, dan semakin penuh dengan godaan dan ambiguitas.
Mata itu memandang Qin Chen dengan tatapan menawan, cukup untuk membuat orang biasa tenggelam ke dalamnya, dan tidak bisa melepaskan diri. Dengan narasi Qin Qiuzi, Qin Chen juga memahami alasan mengapa Qin Qiuzi pergi. Ternyata ketika dia berada di Vientiane God Tracer di medan perang 10.000 ras, Qin Qiuzi bertemu dengan anggota klan Rubah Peri Ekor 9 dan mengetahui situasi terkini dari keluarga Rubah Peri Ekor 9. Rubah Peri Berekor 9. Qin Chen bergumam. Saat ini, dia memikirkan Sisi. Sisi, dulu juga mendapat warisan dari Rubah Peri Ekor 9, sekarang, di mana Sisi? Jantung Qin Chen berdebar kencang, dan dia juga ingin pergi ke alam iblis untuk menemukan Sisi, tapi sekarang dia tidak berani bertindak gegabah. Alam iblis terlalu berbahaya, dan Qin Chen akan pergi ke alam iblis hanya jika dia cukup yakin. Jika tidak, itu sama saja dengan kematian. Untungnya, dengan mata ciptaan, Qin Chen memiliki harapan. Dengan mata penciptaan, Qin Chen mampu mengamati jejak semua orang kuat dan mencegah mereka diserang. Dalam pertarungan melawan monster luar angkasa kuno ini, cobalah. Gumam Qin Chen menyingkirkan slip batu giok. 3 hari, cepat berlalu. Saat Shen Gong Tianzun berpacu, segera kekosongan besar muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Ini adalah wilayah klan binatang buas kuno. Ucap Shen Gong Tianzun memberitahukan. Di mana? Ucap Qin Chen dan yang lainnya keluar dari aula harta karun satu demi satu. Mereka melihat ke atas, tetapi itu kosong. Di depan mereka ada langit berbintang yang luas, tandus dan mati, tetapi mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan binatang buas kuno. Hehe, binatang purba luar angkasa tersembunyi dalam rahasia luar angkasa. Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus melewati lubang cacing untuk memasuki dunia rahasia mereka. Ini agak mirip dengan tempat rahasia markas besar kita. Ucap Shen Gong Tianzun dengan senyum ringan dan berkata lagi, ikutlah denganku. Dia memimpin 6 orang dan dengan cepat menyapu planet mati di depan. Planet ini sangat besar, tertahan di alam semesta, tanpa nafas kehidupan sedikit pun, dan ada reruntuhan berlubang di mana-mana. Ini jelas merupakan planet yang sepi. Ketujuh orang itu mendarat di bintang kematian, dan Shen Gong Tianzun segera membawa keenamnya menyusuri gua yang dalam untuk mencapai inti planet yang hampir berada di bawah tanah. Di depannya, pusaran lubang cacing benar-benar muncul, yang mengejutkan Qin Chen dan yang lainnya. Pusaran air lubang cacing ini tidak berfluktuasi sama sekali, dan jika Shen Gong Tianzun tidak membawa mereka ke sini, mereka bahkan tidak akan bisa mengamatinya. Ini adalah lubang cacing. Melalui itu, Anda dapat mencapai klan binatang purba luar angkasa. Kata Shen Gong Tianzun. Qin Chen penuh antisipasi, melihat pusaran spasial di depannya. Pusaran spasial hanya berdiameter puluhan meter dan selalu stabil. Shen Gong Tianzun memimpin ke-6 orang itu satu demi satu dan terbang ke pusaran angkasa. Ketujuh orang itu keluar dari pusaran spasial pada saat bersamaan. Qin Chen menatap pemandangan itu dengan kaget. Banyak pusaran spasial tersebar di langit berbintang, seolah-olah bunga-bunga kecil mengelilingi pegunungan yang luas. Ini adalah pegunungan yang sangat besar yang mencapai ratusan juta mil, yang dapat dibandingkan dengan tanah rahasia markas besar Tiangong. Pegunungan gelap ini ditangguhkan. Samar-samar bisa merasakan aura yang kuat, dan bahkan sesekali melihat beberapa sosok makhluk luar angkasa kuno terbang di dalamnya. Shen Gong Tianzun memancarkan kekuatan spasial yang mengerikan, menutupi jejak beberapa orang. Ini adalah sarang klan binatang buas kuno. Kata Shen Gong Tianzun. Qin Chen tidak bisa tidak merasakan bagaimana Shen Gong Tianzun ini akrab dengan tempat ini. Tuanku, binatang purba luar angkasa ini memiliki garis yang begitu luas. Bagaimana kami bisa tahu di mana kekuatan klan mereka berada? Ucap Zuotong Tianzun mengerutkan kening, dia membuka mata kirinya, dan tiba-tiba kekuatan tak terlihat menyebar, tetapi langit di atas pegunungan ini seperti penghalang ruang khusus, dan tidak mungkin untuk melihat situasinya. Untuk menembak, guntur harus diberangkatkan, dan titik-titik kunci harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jika tidak, jika binatang purba luar angkasa dibiarkan bereaksi dan melarikan diri dengan panik, beberapa orang pasti akan melarikan diri. Jangan khawatir, ucap Shen Gong Tianzun menatap Qin Chen dan berkata lagi sambil tersenyum. Qin Chen,
kamu seharusnya tahu di mana Sukong Tianzun kan? Tianzun pengrajin kuno dan mereka semua memandang dengan takjub. Qin Chen tahu. Apa yang terjadi? Qin Chen mengutuk dalam hatinya. Dia tahu bahwa Shen Gong Tianzun ini seharusnya menebak bahwa dia memiliki mata penciptaan, dan bahkan jika tidak, dia harus memiliki cara lain. Qin Chen tidak menjawab, hanya mendesak mata ciptaan dan membukanya tiba-tiba. Melihat ke depan, dalam kehampaan, dia sepertinya melihat binatang purba mengaum, dan jalan-jalan melonjak dalam kehampaan. Di ujung pegunungan, Qin Chen sepertinya melihat binatang purba yang gelap, mengaum di seluruh dunia. Sukong Tianzun. Hati Qin Chen bergerak sedikit, ini adalah aura yang paling kuat, itu pasti tidak diragukan lagi adalah Sukong Tianzun, itu memang kuat. Pada saat ini, Qin Chen dengan cepat menyapu seluruh ruang pegunungan klan binatang buas kuno. Seperti bintang berujung 6, bintang-bintang menahan bulan yang terletak di pegunungan yang luas. Dan Sukong Tianzun berada di kepala bintang berujung 6. Setelah itu, beberapa jalan reguler lainnya menyebar. Adapun posisi tengah, itu adalah habitat dari klan binatang purba luar angkasa. Mungkin, saat Sugu Zizun masih hidup, dia akan hidup di posisi tengah bintang berujung 6 ini. Selain 6 Master Tianzun, ada banyak kekuatan besar lainnya di sini. Sebelumnya, Shen Gong Tianzun mengatakan bahwa ada ribuan orang, dan dia tidak pernah melebih-lebihkannya. Qin Chen memindai mereka satu persatu, 6 posisi mewakili 6 Master Tianzun yang kuat, dan posisi mereka masing-masing. Qin Chen menunjukkan satu persatu. Tianzun pengrajin kuno dan lainnya terkejut. Apa yang telah terjadi? Qin Chen benar-benar tahu. 6 Tianzun. Ucap Shen Gong Tianzun tersenyum dan berkata lagi, seperti yang saya duga, dalam hal ini, kita masing-masing. Menurut rencana awal, kita bisa menyelesaikan pertempuran dalam 3 menit. Bisakah itu dilakukan? Tianzun pengrajin kuno dan yang lain memandangnya dan menarik napas. Dalam 3 menit, apa ada masalah? Apakah kamu tidak bisa melakukannya? Kata Shen Gong Tianzun tersenyum. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Ucap Tianzun pengrajin kuno dan yang lainnya dengan hormat. Oke, diam saja, jangan menakut-nakuti orang. Kata Shen Gong Tianzun. Saat suara itu jatuh, sekelompok orang segera terbang menuju pegunungan yang luas. Ketujuh orang kuat, di bawah naungan aura Shen Gong Tianzun, diam-diam bersembunyi dan mengintai di atas klan binatang buas kuno. Qin Chen terkejut, teknik penyembunyian Shen Gong Tianzun terlalu kuat, ada ruang yang tak terhitung jumlahnya dalam kehampaan ini, tetapi Shen Gong Tianzun bahkan tidak menyentuhnya. Diam-diam, 7 orang kuat telah mengintai di langit binatang buas kuno. Melihat ke bawah, beberapa binatang purba ruang angkasa yang ganas di pegunungan, saling bertarung dan memperbaiki rantai. Di bawah, di sebuah gua gunung jauh di pegunungan, Tianzun binatang buas kuno tiba-tiba membuka matanya. Tubuh besar itu langsung melayang di udara, dengan sedikit ngeri, bagaimana situasinya? Tiba-tiba merasa sedikit berbahaya.